menguak sisi isoteris atau tuah keris yang ada di dalam tas saya ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sisi esoteris sebuah keris ya. Mungkin kalau selama ini teman-teman untuk melihat sisi esoteris sebuah keris itu dengan cara diterawang atau sesuatu yang mistis ya. Jadi sebenarnya ada memang salah satu cara untuk mengetahui sisi esoteris dengan cara ditayung, itu juga ada puasanya, terus ada perlengkapannya, ada doa-doanya. Tapi saya nggak akan bahas dari sisi itu ya. Nanti saya akan bahas dari sisi dapur dan pamor ya. Jadi memang berhubungan, saya sering ditanyain teman-teman ya. Jadi mereka sering penasaran, jadi keris yang ada di tas ini ya. Jadi keris ini kira-kira keris apa gitu loh. Jadi nanti saya bahas ya. Jadi dari sisi pamor seperti apa dan dari sisi dapur seperti apa. Dari sisi esoterisnya ya, doa dan harapannya, tuahnya itu seperti apa. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, seperti sudah pernah saya bahas ya. Jadi salah satu untuk mengetahui sisi esoteris sebuah keris, jadi selain dengan cara ditayuh, entah itu perhitungan ataupun tayuh secara batin ya, yang ada puasanya, ada perlengkapannya kayak bunga-bunga gitu sama doanya, itu juga bisa kita ketahui dari dapur dan pamornya. Jadi memang dalam perkerisan untuk mengetahui sisi esoterisnya itu ada sebuah istilah ya di Jawa itu ya, mungkin teman-teman juga sering dengar ya. Jadi istilahnya ada istilah wesi duwe karep, dapur mengku karep, pamor wis ngarani. Jadi selain dilihat dari materi besinya, nanti itu dapur itu dari dapurnya kita tahu ya. Jadi tujuannya dibuat keris atau pusaka itu untuk apa, termasuk dari pamornya kita tahu itu ada doa dan harapan tertentu yang tergambar dari sebuah pamor keris. Nah, jadi untuk lebih singkatnya ini langsung kita lihat ya. Jadi keris saya itu kira-kira keris apa dan bagaimana filosofinya. Nah, jadi sekarang kita ambil ya jadi kerisnya ya. Jadi ini adalah keris yang bisa di tas saya itu ya. Nah, jadi kira-kira ini keris apa ya? Nah, sekarang kita lihat dari dapurnya ya. Jadi ini di ujungnya ada luk ya. Jadi orang nyebutnya biasanya damar murub. Kalau untuk pamornya sendiri, ini ada di bagian bawah ya, kecil ya, walaupun di sini ada pamor sedikit. Ini biasanya disebut pamor tunggak semi ya. Sama di baliknya. Jadi pamornya tunggak semi, walaupun ada pamor sedikit. Biasanya tunggak semi cuma bagian bawah, atasnya istilahnya lebih banyak kosong. Tapi ini masih masuk pamor tunggak semi. Nah, sekarang dari sisi dapur, damar murub. Jadi filosofinya, jadi diharapkan pemiliknya ini bisa seperti damar murub ya. Damar itu lampu atau lentera ya, atau kalau bahasa Jawanya oblik. Jadi itu menerangi sifatnya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa bermanfaat bagi sekeliling kita ya, atau bagi orang-orang terdekat kita, di sekitar kita kayak gitu. Kalau pamor tunggak semi sendiri, jadi itu seperti kayak tunggak terus bertunas gitu ya. Jadi potensi jadi atau peluang untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi ya. Jadi untuk berkembang menjadi tidak terbatas. Tentu saja dalam hal kebaikan ya. Jadi itu. Jadi dari bentuk sebuah keris, dari dapurnya, pamornya kita bisa memperkirakan. Jadi kira-kira keris ini dibuat dengan doa harapan seperti apa atau tuah seperti apa ya. Jadi kalau secara keseluruhan berarti keris ini filosofinya jadi tentang menerangi ya, bisa bermanfaat bagi sekeliling, sama punya peluang atau harus punya spirit semangat untuk berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, atau berkembang sampai tidak terbatas ya. Jadi seperti itu.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.